Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada seluruh para mahasiswa, mahasiswi STIMIK Dian Cipta Cendekia Kota Bumi. Berikut ini akan kami praktekkan, tutorialkan cara mengikuti perkuliahan pada e-learning sepada.dcc.kotabumi.ac.id. Sebelumnya pastikan Anda menggunakan browser, bisa menggunakan Chrome, Firefox maupun yang lainnya. Untuk URL-nya silahkan Anda ketikkan sepada.dcc.kotabumi.ac.id. Setelah itu diklik go atau di enter kalau menggunakan komputer. Oke, ini adalah halaman awal sepada.dcc.kotabumi.ac.id. Ini adalah mata kuliah yang sudah dibuat oleh para dosen-dosen di STIMIK DCC Kota Bumi. Sebelumnya Anda harus login supaya tidak mencari mata kuliah apa saja yang diikuti, karena di sini para dosen sudah memasukkan nama Anda mengenroll ke mata kuliah yang dosen-dosen ampuh. Baik, untuk login silahkan klik login yang menggunakan bahasa Inggris. Di sini bahasa bisa dirubah, kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia secara defaultnya ya. Di sini bisa diklik login. Kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti di sini diklik masuk. Oke, masuk. Kemudian di sini silahkan Anda memasukkan NPM untuk usernya, kemudian password yang sudah para mahasiswa-mahasiswi buat sebelumnya. Oke, setelah dimasukkan user dan passwordnya, apabila mengenai kendala bisa menghubungi admin. Setelah dimasukkan user dan passwordnya, kemudian diklik masuk. Oke, setelah masuk ya, di sini adalah tampilan awal ya, di dashboard tampilan awal Sepada. Kita bisa lihat di sini ada sebelah kiri ada dashboard, presentasi itu, kalender, file pribadi. Khusus yang saya ikuti ada MKB 21414, ini adalah kode mata kuliahnya. Terus yang baru-baru ini diakses, ini adalah yang sudah pernah diakses sebelumnya. Kemudian di samping kanan di sini ada apa yang harus dilakukan. Ya, di sini ada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian ada file privat masih kosong, pengguna online, ini adalah pengguna-pengguna e-learning Sepada yang sedang online pada saat ini. Kemudian ada kalender acara yang akan datang nantinya. Acara ini adalah maksudnya event-event atau aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan. Oke, untuk itu di sini gambaran kursus di sini belum ada ya, karena seharusnya karena kita belum pernah mengaksesnya. Ini adalah yang sudah pernah kita akses terlebih dahulu. Nah, di sini sebetulnya sudah ada MKB mata kuliahnya. Untuk lebih jelasnya bisa diklik beranda situs atau homesite-nya. Nah, di sini ada mata kuliah yang ada yang pernah diikuti beserta daftar mahasiswanya. Jadi misalnya salah kelas bisa menghubungi dosen yang bersangkutan. Ini bisa diklik ini mata kuliahnya ataupun MKB 21414. Diklik. Setelah diklik, nah di sini sudah masuk ke pemrograman 2, nama mata kuliahnya ya, kode kelasnya MKB 21414. Di sini ada pendahuluan,
kemudian pertemuan pertama dan selanjutnya ini oleh dosen yang bersangkutan belum di-upload materi-materinya. Oke, di sini your progress ini yang harus dikerjakan. Kemudian pertemuan pertama ada materi pertama, link materi pertama, umpan balik ya, mungkin ini salah ketik, harusnya umpan balik pakai K. Kemudian ada penugasan. Nah, yang harus dilakukan adalah yang pertama mempelajari materi dengan cara mengeklik materinya. Ada juga dosen yang memberikan pembatasan, belum bisa membuka materi berikutnya sebelum membuka atau mempelajari materi saat ini. Cuman di sini sebagai contoh tidak ada pembatasan. Oke, yang pertama kita lihat dulu mempelajari materi pendahuluan. Di sini biasanya ini adalah introduction, pengenalan mata kuliah, bisa diklik. Masih proses muter. Nah, di sini adalah pendahuluan yang di dalamnya ada profil dosen, nama, alamat, nomor telepon. Jadi mungkin kalau ada kendala tentang perkuliahan bisa menghubungi nomor yang bersangkutan. Di sini ada daftar isi, ya, ada description. Nah, ini bisa diklik lanjut berikutnya atau diklik daftar isinya. Oke, bisa diklik. Nah, ada deskripsi mata kuliah yang menerangkan mata kuliah tersebut. Kemudian di next lagi ada unsur capaian pembelajaran. Ini yang diharapkan setelah nanti mahasiswa mengikuti perkuliahan ini. Selain itu bisa juga diklik pada daftar isinya. Oke, di sini komponen penilaian. Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu kuis, OTS, UAS, dan tugas. Jadi di sini seperti kalau biasa kita gunakan kontrak kuliah. Kemudian kriteria penilaian. Oke, kita bisa baca-baca, bisa mempelajari mengenai perkuliahan tersebut. Nah, itu untuk materi pendahuluan. Yang berikutnya kita lanjutkan masuk ke pertemuan pertama. Bisa kita kembali ke mata kuliah dengan mengklik kode mata kuliah di sini atau klik di sebelah kiri pertemuan pertama. Nah, di situ di pertemuan pertama ya, ada materi pertama. Di samping kanan ini ada kotak nantinya yang akan ke checklist. Coba kita buka materinya, kita klik, dia akan buka pop up. Oke, kita bisa mempelajari, membuka, men-scroll ke bawah karena ini adalah sebuah file PDF. Ada juga dosen yang menggunakan file PPT ataupun yang lainnya. Oke, seperti itu. Kita bisa close kalau sudah. Kemudian kita bisa scroll dipelajari. Kan kok dipotong. Oke, yang berikutnya untuk materi yang berikutnya di sini ada link, ya, link YouTube. Oke, link YouTube ini juga bisa diklik. Nanti akan buka link YouTube-nya. Kita bisa menonton, melihat video yang ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkuliahan praktek pemrograman desktop. Oke, anggap ini selesai, kita tutup. Oke, untuk yang berikutnya ada umpan balik. Ada tugas, ada umpan balik. Umpan balik ini adalah kita disuruh ngisi kuesioner.
Ada juga dosen yang menggunakan teknik diskusi maupun absen. Jadi di sini untuk dosen mengetahui keaktifan mahasiswa di dalam perkuliahan daring. Jadi diharapkan di sini walaupun secara daring online mahasiswa juga aktif. Oke, yang berikutnya umpan balik. Untuk umpan balik kita bisa klik umpan balik. Nah, kemudian di sini kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Ya, di sini ada jawab pertanyaan berikut. Ya, kita klik dulu. Setelah diklik, nah di sini ada nama pengguna akan dicatat dan ditampilkan dalam jawaban. Itu abaikan. Seberapa Anda memahami materi pertama. Jadi materi pertama tadi di situ ada tidak paham, kurang paham. Ya. Secara default di sini tidak paham, cuman di sini diharapkan mahasiswa memilih dengan jujur apakah dia sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen atau tidak paham. Oke, misalnya di sini saya memilih kurang paham, kemudian kirim jawaban. Jawaban telah diselesaikan, lanjutkan. Jadi seperti itu. Apabila kita sudah melakukan apa yang diminta di situ, maka di sini akan ke checklist. Kemudian untuk tugas, apabila ada tugas, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Yang pertama membuka tugasnya, kemudian melakukan perintah-perintah yang diminta. Ya, yang dimintanya apa? Di sini tugasnya silahkan Anda mempraktekkan materi pertama kalau dia mata kuliah praktek. Ada juga dosen yang memberikan tugas, silahkan cari artikel kemudian diupload. Nah, cara untuk mengumpulkan tugasnya di sini tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, di sini bisa diklik. Ya. Kemudian kita di sini kalau dia berupa file yang diminta, kita bisa menambahkan file yang akan kita upload. Kita klik filenya, kemudian choose file di sini. Kemudian kita cari file, misalnya biar cepat ini saya ambil asal learning misalnya file, kemudian kita open. Setelah itu unggah file ini. Oke, setelah unggah ini kemudian simpan perubahan, simpan perubahan. Oke, tunggu proses selesai. Nah, di sini pengiriman berkas, berarti kita sudah mengumpulkan tugas apa yang diminta oleh dosen tersebut. Nah, di sini kita bisa mengedit, kemudian bisa menghapus submission sampai dengan batas waktu. Biasanya dosen akan membatasi waktu. Sebelum batas waktunya habis, kita bisa mengedit apabila ada perubahan atau kita merasa apa yang kita upload itu salah, kemudian bisa menghapusnya. Oke, batas waktu pengumpulan di sini misalnya 8 Oktober. Waktu yang tersisa masih 6 hari 10 jam. Jadi diharapkan mahasiswa aktif melihat materi-materi yang ada. Oke, itu saya kira untuk tutorial awal. Apabila masih ada yang kurang paham, kurang dimengerti, bisa menghubungi dosen yang bersangkutan atau admin di sini. Itu saja, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.